untuk menyatakan berhenti. Nah, hubungan ini sekarang sudah retak. Oke. Dan mau tidak mau Kanada harus mencari pasokan rantai baru ya. Jadi dengan China sekarang lebih merapat dan juga dengan EU, European Union. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Dan teman-teman, sampai saat ini tampaknya isu perang dagang yang dikibarkan oleh pemerintahan Trump itu belum akan mereda ya. Dan perang tarif yang dikobarkan oleh Amerika Serikat memaksa sejumlah negara mengkalibrasi kebijakan ekonominya. Dan tidak hanya Asia dan Eropa, dampak kebijakan Trump pun ikut menghajar tetangga dekatnya yakni Kanada. Saling serang kebijakan Amerika Serikat dan Kanada pun ikut mempengaruhi sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Untuk mengupas isu ini telah bersama kami lewat Zoom ada Om Robi. Assalamualaikum Om, selamat malam ya di sana. Selamat malam Om Robi. Ya, selamat pagi untuk Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Naura, terima kasih sudah diundang di sini nih di acara podcast hari ini. Oke, baik Om, sama-sama. Semoga Om Robi di sana sehat-sehat terus ya Om ya. Terima kasih sudah mau join kita untuk hari ini. Jadi di Kanada sendiri sekarang pukul berapa nih Om? 10, 11 malam? Ini Jumat malam ya, malam Sabtu. No, Kamis malam. Kamis malam. Ini Kamis malam Jumat. Besok masih kerja 1 hari lagi. Oke. Ini jam 10.24 malam. Thursday night ya berarti nih Om. Ya, Thursday night. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya ulas sedikit ya Om ya, tema kita hari ini kan menyoal perang dagang Amerika Serikat versus Kanada gitu. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh nih Om, jadi sebenarnya pangkal muasal perang dagang ini hingga akhirnya menyeret Kanada berkonflik dengan Trump itu sebenarnya gimana sih Om? Silakan Om. Siap, Nora. Terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Boleh Om, silakan Om. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Robi Iksan. Saya diaspora Indonesia yang sudah 13 tahun nih menetap di Toronto. Dari anak rantau. Saya dari Aceh yang dulunya mengejar mimpi mungkin ya. Sekarang sudah alhamdulillah 13 tahun di sini. Nah, hari ini kan ini agak berat nih topiknya ya. Nggak ngobrolin tentang merantau, tapi juga bukan juga tentang dunia kerja, tapi juga nyentuh dikit tentang sisi geopolitik. Iya. Kembali ke pertanyaan Naura gitu ya. Jadi pangkal muasal perang dagang ini. Dulu sebelum Trump terpilih menjadi presiden, jadi bagian dari slogan kampanyenya adalah America First. Jadi semuanya, what it means, semua kebijakan dagang dan sebagainya itu harus menguntungkan bagi Amerika. Jadi idenya adalah untuk Amerika bisa self-sustainable, maksudnya secara ekonomi mereka bisa punya pabrik sendiri, less import, dan bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya ya. Nah, dengan ini Kanada yang sebagai tetangga dekat nih, yang kita selalu sangat integrated ya secara supply chain dari pengadaan barang, itu juga kena imbas karena Trump intinya pengen semuanya itu nggak ada impor ekspor, tapi semuanya dibangun di US. Nah, jadi untuk itu dibuatlah tarif sehingga tarif itu menjadi lebih mahal sehingga konsumen akan berpindah dari pembelian, dan itu untuk Kanada impor baja dan aluminium itu menjadi 25% lebih tinggi, dan itu sangat serius bagi Kanada ya. Gitu. Jadi
Ya, asal muasalnya begitulah kira-kira secara simpelnya. Oke, berarti ya memang untuk saat ini kebijakan ekonominya gitu ya dengan menerapkan tarif itu inginnya mungkin Trump itu centralized ke US-nya gitu ya, Om ya, lebih ke Betul, sana. betul. Oke, tapi sejauh amatan Om Robi, berapa besar sih pengaruh kebijakan Trump ini terhadap Kanada, Om? Lumayan besar ya. Hmm. Hubungan ekonomi Kanada dan US ini kan ibaratnya seperti pasangan suami istri ya. Ya. Lama sekali dan secara sejarah kita juga perang dunia kita selalu bersama, semuanya bersama gitu ya. Dan banyak sekali trade agreement tentang kedua negara yang sebenarnya non tarif. Oke. Ya, jadi langsung kerasa nih. Contohnya adalah industri mobil. Jadi banyak pabrik di Kanada itu tergantung komponen dari US. Dan begitu juga yang dari mobil US, contohnya seperti Ford atau GM ya, atau Stellantis, seperti Buick, Chrysler, dan sebagainya, itu banyak spare parts-nya dibuat di Kanada. Nah, sebagai ilustrasi saja, kalau misalnya harga mobil itu 250 juta rupiah, itu akan naik sekitar 60 juta. Ya, Cukup tinggi ya, Om ya. jadi cukup signifikan ya kalau kita bicara tentang itu. Jadi ya kalau itu harga 500 juta berarti dikali aja 2 dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian karena tarif baja naik, jadi perusahaan di sini juga langsung kalkulasi ulang harga produksi, ya. Sehingga dengan menurunnya penjualan berarti akan berimpact kepada income dari suatu perusahaan yang kemudian akan berimpact lagi kepada pengurangan karyawan. Jadi banyak impact berikutnya. Nah, di antaranya kemudian untuk ke depannya juga kalau misalnya kita menjadi secara investor dengan ketidakpastian seperti ini, biasanya kita akan nunggu dulu dong sampai keadaan aman, keadaan jelas gitu ya. Tapi secara Kanada sendiri sekarang juga ada gerakan yang namanya Canada First. Jadi semuanya kita juga mencoba ketergantungan terhadap US. Jadi kita mau coba self-sustenance, artinya misalnya untuk kita ke supermarket, contohnya. Kita mau coba cari telur yang lokal producers atau dari petani lokal, sayur-sayuran begitu juga. Nah, hanya saja kan Kanada karena dingin, jadi kita juga harus bisa import dari negara-negara yang hangat untuk sayur-sayuran, untuk bisa sepanjang tahun. Jadi bisa dibilang juga ini membuka celah yang baru atau potensi yang sendiri bahwa Kanada sebenarnya bisa kurang ketergantungan dan bisa berdiri sendiri. Dan untuk ini Kanada sekarang buka dengan Eropa, Asia, termasuk ASEAN juga. Giat. Oke, berarti terkait yang tadi, berarti dulu itu pernah ada maksudnya kerjasama dagang gitu, ada yang non tarif gitu ya, termasuk mobil itu non tarif juga dulu itu. Betul, nama perjanjiannya NAFTA ya, North America Trade Free Agreement. Nah, itu antara 3 negara sebenarnya, antara Kanada, US, dan Meksiko. Karena ketergantungan dan integrated sekali antara labor, teknologi, manufacturing. Jadi itu selalu dibuat dan itu yang sekarang ini akan berakhir di 2026 sebenarnya. Jadi setiap kalau nggak salah setiap 10 tahun sekali trade agreement itu selalu direview. Dan yang sekarang itu harusnya masih 2 tahun lagi, tapi semuanya berubah kan. Jadi ya, gitulah kira-kira. Berarti itu ya udah yang seharusnya agreementnya itu 2 years left, berarti sekarang ya udah Om berhenti gitu aja agreementnya. Benar, berhenti begitu saja dan sekarang Kanada akan mencoba untuk buat agreement yang baru dengan Meksiko. Jadi banyak agreement yang baru lah. Jadi tidak menginclude US gitu Om. Mungkin bahasanya mengurangi ketergantungan ya, mengurangi ketergantungan terhadap US ya.
benar. Berarti seperti yang tadi Om Robi bilang ya, mungkin ada plus minusnya ya Om ya. Dengan adanya kebijakan ini, jadi mungkin Kanada sendiri bisa akhirnya independently secara ekonomi. Oh ternyata bisa nih kita self sustain gitu ya. Oke, Om. Mudah-mudahan karena secara besarnya ekonomi Kanada itu adalah 1/10 dari Amerika. Jadi Oke. Kanada itu sangat tergantung sama Amerika secara Ya. perdagangan ya. Oke, baik Om. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu Om, kondisi real hubungan diplomatik di antara kedua negara ini seperti apa Om, antara Kanada dan US? Agak ada tension ya. Since Jadi dan atau Kanada, baru ini Om? iya sejak ada statement-statement untuk Kanada lebih baik menjadi state yang ke-51, dan di saat itu Kanada juga di masa berakhirnya Prime Minister yang lama Justin Trudeau, dan itu sangat hangat kan. Jadi artinya Kanada sendiri secara kekuasaan, secara kedaulatan juga sedang ada pemilu. Nah, jadi weekend yang lalu sudah terpilih nih Prime Minister yang baru, namanya Mark Carney. Nah, yang menariknya adalah beliau ini adalah mantan gubernur Bank Sentral Kanada, dan juga mantan gubernur Central Bank of England. Jadi ini non-politics. Beliau adalah sangat orang profesional yang dari dulunya profesional dan sekarang yang politik, dan terpilih karena dianggap adalah orang yang tepat untuk menangani masalah ekonomi dan berhadapan dengan negara tetangga di selatan US. Oke, berarti dia memang dianggap suitable untuk itu ya, Om ya? Betul. Dan secara menarik setiap hari ini, seru di sini. Oke, berarti dinamisnya, maksudnya dinamikanya sangat beragam ya Om ya, mulai dari PM, terus mulai dari ekonomi juga. Oke. Betul. Lalu kalau misalkan dari komoditasnya Om, apa sih yang menjadi andalan Kanada ke US atau sebaliknya Om? Maksudnya selain mungkin sayuran ya Om ya, sayuran dan buah-buahan gitu kan? Apalagi Om komoditasnya Om? Oh banyak. Yang paling gede dari Kanada sebenarnya ke US adalah minyak, like oil and gas. Terus listrik. Jadi kita sendiri kan, saya tinggalnya di Ontario, nama provinsinya, saya tinggal di Toronto, nama provinsinya adalah Ontario, dan Ontario ini juga memberikan distribusi listrik untuk state New York, Michigan, dan satu lagi adalah Wisconsin. Jadi dengan begitu, nah karena integrated itu, jadi juga Kanada juga memberikan, jadi seperti PLN yang ini nih, PLN-nya Kanada juga ngasih menyalurkan listrik untuk negara tetangga. Nah, dengan adanya policy bahwa dollar to dollar, jadi maksudnya kalau mereka naikin, kita juga naikin. Nah, jadi juga mereka juga bayar listrik lebih mahal, 25% sekarang. Nah, itu selain dari oil and gas, listriknya otomotif ya, tadi yang sudah saya bilang, terus juga kehutanan seperti kayu, terus makanan, gandum, daging, terus maple syrup yang Kanada banget gitu. Itu maple syrup ya. Ya, terus sementara itu Kanada juga banyak impor elektronik, mesin industri, obat-obatan dari negara-negara US, terutama yang bagian selatan, yang penuh dengan pertanian gitu ya. Berarti memang tarif itu works both ways ya Om, berarti? Betul. Tapi gimana dengan maksudnya apakah US keberatan Om dengan hal tersebut, yang dimana Kanada juga memberlakukan hal yang sama gitu? Ya, tentunya keberatan juga. Terutama orang-orang yang konsumer lah ya, orang yang biasa gitu ya, yang langsung terkena dampaknya. Jadi sebenarnya nggak ada yang pemenang lah dari perang tarif ini. Jadi sama-sama suffer lah. Iya, kena semua ya Om. Kena semua. Interesting ya.
Lalu Om, Terus juga pariwisata. Pariwisata juga kena Om? Ya, jadi kan hidup di Kanada karena dinginnya panjang, 4 sampai 5 bulan, 4 sampai 6 bulan. Itu biasanya kita kalau misalnya dingin, kita itu turun ke Amerika karena lebih hangat, terutama daerah-daerah seperti Florida, California gitu ya. Iya. Nah, karena dengan adanya semangat Canada First, itu berkurang pergerakan itu sampai 80%. Gitu. Jadi semua orang mau stay di Kanada. Ngaruh banget ya berarti ya Om ya. Ya, jadi industri pariwisata US juga sangat terimpact. Berarti memang pergerakannya sesignifikan itu ya Om ya. Karena memang kemarin maksudnya kita gitu ya, mungkin di Indonesia teman-teman juga mungkin masih belum melek nih atau belum kurang tahu Om kalau misalnya dampaknya gimana di negara lain. Karena kan memang waktu itu setelah Trump melakukan kebijakan tersebut ya, menerapkan kebijakan tersebut, itu langsung dampaknya hanya fokus ke salah satu negara aja, misalnya ke Tiongkok atau ke Indonesia gitu. Yang di Kanada belum tahu nih. Nah, kemarin ada yang menarik juga pas baca artikel, oh ternyata Kanada juga terimpact padahal negara tetangga gitu. Oke Om. Tapi kalau misalnya untuk kondisi rantai pasok pasca kebijakan tarif ini gimana Om kondisinya Om? Semua berubah ya. Contohnya seperti Kanada sekarang, kalau misalnya mereka mau impor oil sekarang dari China, kita nggak lagi dari US. Terus kemudian kalau kita mau contohnya pernah dengar coklat Lindt? Pernah. Nah, itu kan itu European ya. Yeah. Dulunya coklat itu selalu dikirim ke US, kemudian didistribusikan. Oke. Ya, sekarang langsung dari Switzerland langsung ke Kanada. Jadi secara rantai pasok supply chain sangat berubah ya peta-peta ini semua saat ini. Oke. Dan kemudian secara government juga semua kontraktor kalau di atas 300 juta kontraknya itu kalau di bawah itu harus Canadian, nggak boleh orang US. Oke. Kalau ya semua lini, mulai dari federal government, mulai dari provincial, mulai dari pemerintah kota, berdampak semuanya. Iya, berarti rantainya kurang lebih mungkin untuk saat ini direct langsung ke Kanada ya Om ya? Betul, mencoba untuk direct ke langsung antara negara-negara ini. Oke. Kalau misalkan waktu itu sempat ada ya Om ya isu rencana pengambilan Kanada oleh Trump. Pernah ada isu itu gimana kalau menurut pandangan Om? Kalau misalnya Perdana Menteri yang baru, yang Mark Carney ini ditanya, dia bilang it's not going to happen. Karena secara sejarah, no, it's not going to happen. It's not. Oke. Terus? Oke. Ya, secara sejarah Kanada juga berbeda dengan US. Kanada tunduk pada Commonwealth kan ya, pada Queen, pada Ratu, sekarang pada Raja, punya kedaulatan sendiri, punya sejarah sendiri, dan Kanada juga dibentuk dari dua bekas jajahan antara Inggris dan Prancis, sehingga Kanada adalah bilingual. Betul. Inggris dan secara ini agak berbeda lah semuanya. Secara sistem pemerintahan juga berbeda, secara tax system juga berbeda. Jadi sulit lah untuk itu terjadi. Betul, ya karena dari sistem pemerintahan beda, terus kebijakan-kebijakan yang lainnya juga beda. Hanya saja mungkin wilayahnya aja ya, Om ya, yang berdekatan gitu. Betul, kedaulatannya juga berbeda secara kedaulatan waktu merdekanya dulu. Oke, betul. Oke Om. Nah, saya juga mau menanyakan nih Om terkait rantai pasok oleh Tiongkok. Apakah berarti Kanada itu mulai merapat ke jalur perdagangan dengan China atau bagaimana Om? Sebenarnya karena dulunya secara sejarah karena Kanada itu sangat pro US ya, atau sangat terikat dengan US, jadi selalu berusaha untuk menjaga hubungan ini. Iya. Nah, hubungan ini sekarang sudah retak. Dan mau tidak mau Kanada harus mencari pasokan rantai baru ya. Jadi dengan China sekarang lebih merapat, dan juga dengan EU.
European Union. Oke, Ya, betul. karena Kanada secara geografis, karena sebagian orangnya adalah orang French ya, jajahan Mm-mm, French, itu sangat dekat secara kultur, secara sistem dengan betul. Uni Eropa Eropa. juga. Mm-mm, Jadi membuka semuanya saat ini. mm-mm. Berarti kalau dengan Uni Eropa itu hampir semua negaranya Om di Eropa atau baru beberapa saja Om? Kalau kita berdagang dengan Eropa kan Uni Eropa ya, jadi Mm-mm. hampir semua negara Eropa gitu. Oke, oke Om. Berarti mulai sekarang terbukanya ke arah China dan juga Eropa ya Om ya sekarang. Betul. Termasuk Oke. juga Asia loh. Termasuk Iya, juga ya. betul. Lalu bagaimana Om dengan dampak ekonomi Kanada terutama pada sektor otomotif dan pertanian? Mungkin tadi Om Robi udah sempat mention ya Om ya beberapa untuk otomotif juga. Gimana Om? Ya, jadi pemerintah saat ini sedang menyiapkan ada yang namanya tunjangan untuk orang yang diberhentikan kerja. Oke, untuk orang yang di Ya, PHK gitu Om. Mm-mm, ya, orang yang di PHK itu akan diberi tunjangan selama setahun rasanya, kalau nggak mm-mm, salah. mm-mm. Eh, nah, jadi intinya karena sudah ini akan terjadi di sektor otomotif dan pertanian, ini orang akan kehilangan pekerjaan, jadi Kanada menyiapkan uang itu. Oke. Jadi uangnya sudah disiapkan. Nah, impact-nya terhadap balance sheet dari budget negara itu akan semakin defisit. Betul, pastinya Nah, Om. itu Mm-mm. harus mesti dicari agar untuk menjadi lebih dikalibrasi nanti. Anyway, untuk saat ini itu akan lebih jangka lebih panjang. Ya, jadi Kanada secara pemerintahan mereka sedang menyiapkan dana-dana darurat untuk membantu orang-orang yang akan terkena dampak ini. Dan ini sudah mulai minggu depan ada satu pabrik otomotif assembly di sini dekat Toronto, 1 jam dari sini juga mulai membatasi produksi. Oke, Artinya mengurangi produksi, jadi artinya beberapa orang akan dirumahkan, iya. terus produksinya juga akan dirotasi, ya. Mm-mm, Mulai kelihatan ini apa mm. yang seperti diramalkan. As it predicted ya Om ya berarti. Yeah, as predicted, Kalau yes. Berarti dampaknya itu lebih ke ini ya Om ya, sumber daya manusianya ya Om ya, yang di-cut atau di PHK. Tapi kalau misalkan terkait waktu produksinya itu juga ngaruh nggak Om ke situ? Atau Ya, kan seperti ekonomi supply and demand ya. mm, Kalau demandnya karena demandnya menurun, karena lebih mahal, jadi supply juga harus kita turunin. iya, Supply kita turunin, kapasitas produksi menurun, produksi menurun berarti waktu untuk produksi menurun berarti orang diperlukan untuk memproduksi juga akan menurun. iya. Jadi semua ya berantai aja. benar saling terhubung ya Om ya, semuanya kena. Oke Om. Mm, Tapi dampak yang lain adalah sekarang orang-orang US juga rame yang mau masuk ke Kanada. Oh gitu. Imigrasi, Ya, apa? karena Migrasi berpindah. betul migrasi, terutama profesional-profesional seperti dokter gitu ya. Mm-mm. Terus jasa perawat, karena sekarang banyak yang di-cut di sana budget tentang pemerintahan atau tentang rumah sakit, Medicare, Medicaid. Jadi dan Kanada punya sistem yang universal untuk medical systemnya. Mm-mm. Jadi dan banyak juga yang mau memilih ke sini, mau pindah gitu. Oh, Berarti tapi memang tampaknya sudah banyak yang bergeser gitu Om ke Kanada. Berarti dari pemerintahan Kanada seperti apa Om responnya? Apakah oh ya diterima saja atau ada pertimbangan lain Om? Ya, yang pertama kalau misalnya sektor itu memang dibutuhkan, itu akan diterima. Kalau tapi tentunya harus ada regulasi ya. iya. Dan Kanada memang selalu open untuk imigrasi dari dulu karena memang yang pertama populasinya pertambahan penduduknya 0. Oke. Ya, jadi untuk menunjang perekonomian orang yang bekerja, Kanada selalu terbuka untuk imigran. Oke. Berarti memang selalu terbuka ya Om ya untuk
pendatang-pendatang gitu ya. Betul. Dan kedua, Kanada sangat luas sekali ya, dengan penduduk cuman 38 juta. Iya, Eh, sedikit ya Om ya, ya, terus ya sedikit. sedikit dengan negara yang sangat kaya secara natural resources ya. Ya, Betul. gitu. Tapi Om, kalau jika melihat situasi seperti ini, jika dikaitkan nih ya Om ya dengan Indonesia, apakah ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk masuk ke pasar Kanada ataupun sebaliknya Indonesia bisa menjadi lebih sulit gitu Om untuk berkompetisi dalam uh, ranah dagang atau ekonomi ini Om? Kalau menurut pandangan Om? Yang pertama, menurut saya sih peluang banget ya. Yang penting bisa ngambil momennya. Betul. Karena Kanada semakin terbuka dengan mitra dagang baru termasuk negara Asia. Nah, Indonesia sendiri potensinya sangat besar, terutama di bidang tekstil, furniture ya, terus makanan tropis, rempah-rempah yang semuanya ada pasar di sini karena memang perlu. Nah, jadi apalagi kalau misalnya bisa membuat ada satu partnership dengan perdagangan bebas bersama ASEAN misalnya, itu sangat membuka peluang ya. Indomie sudah ada di sini, di mana-mana ada, which is a good one. Terus, tapi tentu tantangannya adalah selalu standar kualitas ya. Kualitas di sini sangat tinggi. Terus juga regulasi seperti regulasi tentang makanan, minuman, gitu ya. Jadi sangat ini juga itu yang harus tantangannya lah untuk dari orang dari luar gitu ya. Karena Kanada kan seperti saya bilang tadi menanggung semua kesehatan untuk warganya. Sehingga kalau warganya sakit itulah beban negara. Supaya beban itu mencoba untuk diregulasi, jadi makanan yang harus masuk juga harus yang sehat. Karena kalau penduduk sakit itu beban. Gitu ya. Iya, betul. Berarti memang saya pernah dengar sih ada beberapa negara juga yang menerapkan kebijakan tersebut untuk membatasi makanan yang masuk atau makanan yang dikonsumsi. Betul. Tapi di saat yang sama, Indonesia juga punya saingan nih dari Vietnam atau Thailand. Mereka udah duluan punya free trade agreement dengan Kanada. So, Indonesia mesti quick ini untuk bisa level up ya kalau bahasa di sini, atau bisa mengejar gitu. Tapi insya Allah bisa. Iya, karena mungkin biasanya untuk negara tropis seperti Indonesia ya, atau negara Asia biasanya yang dipasok itu makanan ya Om ya, lebih ke makanan biasanya. Betul. Kalau buah-buahan kayaknya agak terlalu jauh ya untuk bisa diekspor ke sini ya. Jadi makanan kering terutama. Makanan kering. Berarti yang udah masuk di Kanada itu apa aja Om selain Indomie? Apa baru Indomie aja nih Om yang terkenal? Kusuka. Aku suka. Kiki itu suka masuk. Betul. Singkong ya. Iya, singkong. Jadi di toko Asia dekat rumah kita ada, dan ada beberapa rasa malah. Ada rasa balado. Nah, tapi ada beberapa. Nah, ini juga. Jadi ada beberapa rasa yang memang nggak bisa masuk ke sini somehow. Dipilih ya Om berarti ya? Betul, dipilih. Dengan regulasi atau apa gitu. Jadi tapi tetap ada. Tapi biasanya ini Om, misalnya yang terlalu pedas nggak boleh masuk, biasanya kayak gitu. Iya, atau terlalu asin ya. Terlalu asin, iya nggak boleh ya. Betul. Iya, karena di beberapa negara juga gitu, nggak boleh masyarakatnya itu makan yang terlalu pedas, terlalu asin gitu. Karena itu Om, takut bisa menimbulkan sakit kan atau penyakit gitu. Iya, apapun alasannya gitu ya. Alasannya, tapi terpilih lah rasanya di sini yang bisa masuk. Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya buat Om yang terakhir. Harapan Om apa nih Om untuk mungkin perekonomian di Kanada dan mungkin untuk
situasi global saat ini Om dengan kebijakan yang ada? Silakan. Secepatnya untuk perang dagang ini atau tarif ini berhenti ya, karena semua orang yang terlibat di sini akan membayar lebih yang seharusnya nggak perlu dibayar. Terus juga ya semuanya nggak ada yang menang lah dari sini. Mungkin yang harus difokusin adalah sekarang di mana kekurangannya, di mana kelebihannya dengan trade yang ada dan bagaimana kita improve. Iya, betul. Gitu ya. Karena menurut saya nggak ada negara yang bisa mensuplai semuanya diri sendiri. Mereka tetap ketergantungan dengan kelebihan dan kekurangan dari natural resources ataupun dari people. Betul. Iya. Gitu ya. Jadi ya harapannya untuk ini segera bisa bahasanya itu bisa di iron out ya kalau bahasa Inggrisnya. Atau bisa disetrika ya kalau bahasa kamusnya. Tapi anyway, ya harapannya begitu, sehingga bisa kembali, perekonomian bisa kembali lagi, pertumbuhan ekonomi juga bisa kembali, orang less worried atau kurang untuk kehilangan pekerjaannya, atau membayar untuk mobil ya lebih mahal, ya, begitulah harapannya. Oke. Baik Om Robi. Oke teman-teman, jadi itu tadi kita baru saja ngobrol-ngobrol sama Om Robi ya terkait ya situasi saat ini Om ya, situasi ekonomi atau ada perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Kanada yang sebenarnya berdampak juga ke negara-negara lain nih secara global ya Om ya, secara meluas gitu terkena dampaknya. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Robi, terima kasih banyak Om. Untuk menyatakan berhenti.